Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama keseluruhan ayat dari ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan mereka berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati persekutuan ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi meninggalkan kita? Itu perasaan nano-nano itu terjadi kalau ada di bandara, di pelabuhan, Paitua atau Maitua semua berangkat, terus semula itu perasaan sedih, pasti ada. Mungkin juga bahagia, sahabat tahu ketika dia berlayar, dia pergi kerja, dia bawakan doi buat orang. Saudara-saudara, pokoknya memang suasana kadang menjadi suasana yang penuh dengan keharuan ketika kita akan berpisah untuk sementara waktu dengan orang yang kita kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman kita saat ini menceritakan tentang Yesus yang terangkat ke sorga. Namun sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada pertanyaan yang disampaikan kepadanya oleh orang-orang yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan yang muncul. Saudara-saudara, memang mungkin masih ada salah paham tentang suatu kerajaan yang terfokus kepada pemulihan kerajaan Israel secara politik. Yesus menjawab bahwa para murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Masa dan waktu sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Para murid kemudian diberikan tugas, diberikan amanat untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara-saudara, kalau orang baca di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, para murid diutus untuk
mereka. Kesaksian mereka bukan hanya terbatas di mana mereka ada, tapi firman katakan sampai ke ujung bumi. Sesudah berkata demikian, terangkatlah Yesus ke sorga. Disaksikan para murid dan awan sebagai tanda kemuliaan kehadiran Tuhan Allah. Kenaikan Kristus berarti bahwa Dia sudah memutuskan yang kelihatan dengan para muridnya di bumi. So penuh dengan rencana-rencana, kegiatan-kegiatan. Tahun lalu orang jemaat baking hari kenaikan di pantai kan? Dalam pemaknaan itu. Maka di tahun ini kita juga harus bersyukur kendati dalam pandemi COVID-19, dalam perjuangan iman, menyatakan kehidupan iman kita yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Karena itu terus kita diingatkan, jangan pernah kecewa dengan keadaan ini. Kendati memang masalah-masalah ekonomi akan terus menjadi bagian kehidupan kita, tapi kita tahu Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita terus menjadi umat yang mau taat dan setia kepada Tuhan Allah. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.